Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menginfokan kepada Baraya semua bahwa hari Rabu nanti tanggal berapa Rabu teh? Hari Rabu. Hari Rabu ini jadi yang akan dituju beberapa hari ke depan Guru Gembul bersama Sekolah Negarawan akan membuat acara Oh iya. di Aula Pikiran Rakyat di Jalan Asia Afrika Bandung. Jadi tapi sayangnya ketika saya mengumumkan ini slotnya udah penuh. Ya tapi hadir gimana? Iya tapi untuk menghindari ternyata peminatnya cukup banyak acara yang event yang kita bikin. Nanti konsepnya saya akan jelaskan bahwa nanti akan ada mic di situ untuk kita berdiskusi. Jadi penonton bisa ala-ala yang ditembak itu krek-krek gitu. Siapa sih yang ditembak tuh yang di Amerika geningan? Charlie Kirk. Oh. Charlie Kirk. Nah, tapi karena Rabu udah penuh, jadi Baraya semua nanti saya akan ngasih Google Form untuk diisi apabila ingin hadir di Sirariung edisi ke-7 tanggal 13 Februari bulan depan. Jadi slotnya bisa diamankan sekarang. Jadi semakin banyak Baraya mengisi, nanti tempatnya akan coba menyesuaikan dengan banyaknya peminat. Oh gitu. Oh iya. Pak Guru to the point aja kita bahwa jadi ada sebuah video viral. Bisa Video coba viral. tonton ini. Aduh apa nih? Waduh kacau. Lagi. Lagi mah. Kasih mah. Es. Andai. Entah dia tuh melawak atau dia tuh caper, dia tuh nyawer seorang kori dan dia udah mau sekali ngasih dan ngasihnya tuh kayak plek gitu kabenget sekali Ini tuh ngasih. berita terbaru. Ini beritanya tanggal 3 hari yang lalu ngambil dari sosial media. Oh. Sampai mejanya tuh hancur gara-gara mic-nya. Awas nerek nyawer plak kemarin. Aduh ini teh apa ya? Jadi kaum agamawan semakin hari semakin gini. Saya tuh mau komentari gimana ya? Pertama ini tuh sebenarnya penghinaan sih. Jadi Pada Islam. iya pada tradisi-tradisi Islam. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan Al-Qur'an gitu, daripada dihinakan, mending Al-Qur'annya dibakar. Sebenarnya dalam Islam gitu. Jadi kan Al-Qur'an itu suci ya, tidak boleh Jadi pembacanya misalkan ada kejadian pembaca Quran, penghafal Quran banyak yang meninggal. Wah, itu kan salah satu perubahan radikal dalam sejarah Islam itu adalah penulisan Al-Qur'an. Itu teh dimulai dari banyak orang penghafal Quran yang meninggal. Kemudian kalau sudah jadi penulisan Al-Qur'annya, kemudian datang ke tempat musuh, kemudian takut diapa-apakan, mendingan bakar duluan aja, musnahkan duluan aja gitu. Karena takut diperlakukan dengan sangat buruknya gitu. Jadi sebenarnya dalam Islam terkait dengan Al-Qur'an tuh tegas pisan. Nah, ini pembaca Al-Qur'an disawer Ala-ala biduan dangdut. Iya, sawer ala-ala biduan dangdut. Dan dalam situasi biduan dangdut sekarang jadi nggak laku kan. Nah ini menurut saya ini udah keterlaluan sih, udah penistaan gitu. Jadi dan divideokan lagi. Dan dia dengan hahihi gitu. Iya, dan kita tuh orang-orang Islam tuh sudah terbiasa sekali untuk menghinakan diri mereka sendiri gitu ya. Mulai minta-minta di YouTube gitu ya. Dan mintanya tuh bener-bener merendahkan dengan sudah tidak makan sekian hari, airnya sudah tidak ada sampai buang air saja, kumaha. Jadi direndahkan serendah-rendahnya gitu. Ini saya tuh heran kenapa sih orang-orang Islam tuh demen pisan untuk menghinakan dan merendahkan. Nah ini kejadian di mana sih? Ini keterangannya peringatan Isra Miraj Aduh. di Pondok Pesantren Al-Muhsin Al-Khobariyah. Tapi nggak dikasih tahu tempatnya di daerah mananya. Itu konteksnya emang digituin kan, disawer gitu kan? Iya nih, disawer. Aduh. Literally disawer gitu. Tuh, disawer geplak tuh karena ke mukanya. Tuh.
ke muka. Nah, yang keduanya dia mau tarik napas. Mau tarik napas. Tuh, nggak ngelihat lagi merem mic-nya. Diawasin, kena kaca. Gitu. Aduh, udah itu mah ting-tingin lah. Di pesantren deh nya, aduh. Iya, Mau bisa kita diboykot deh gitu. Tapi dah, aduh, si Enggak Panji semua, juga. enggak semua. Nah, kalau yang Aduh. ini yang ke Panji dari 2 jam kurang lebih durasinya dia stand up. Kita ke Panji dulu. Dia banyak bahas soal polisi yang bisnis narkoba. Dia ngomongin soal money laundry. Tapi di antara semua itu ada yang rame yang dilaporkan tuh 2 hal sebetulnya. Bahkan yang kemarin kita bikin video yang saya seolah-olah membela Panji tuh orang-orang kayak ngapain sih lu bela-bela Panji? Karena dia dianggap menghina fisik seseorang dan menurut mereka tidak layak dibicarakan. Oke lah, kita sepakat fisik seorang tidak bisa dibicarakan. Nah, di salah satu materinya juga dia membahas tentang menurut kalian semua kenapa NU dan Muhammadiyah diberikan konsesi tambang. Terus dia menjelaskan bahwa betul itu adalah politik balas budi. Udah kan? Itu kita sering bahas itu. Udah sering bahas dan bukan hanya kita, banyak pisan yang menduganya seperti itu gitu. Walaupun tidak ada pernyataan resmi dilaporkan gitu kan. oleh orang yang mengaku dia adalah Aliansi Pemuda NU dan Aliansi Pemuda NU. Dilaporkan, ditindak betul. Dan tapi menurut NU-nya pelapor Panji bukan dari bagian organisasi. Jadi mereka mengaku-ngaku. Nah, menurut Pak Guru, apakah kita di era di mana komedian diminta untuk bijak sedangkan politikus melawak? Ini pertanyaan gacor nih. Jadi gini, kita bahas sejarah ya. Tapi ini mah sejarahnya serius. Jadi di masa yang lampau pisan, hampir di seluruh dunia ada sebuah kebiasaan yang selalu sama, yaitu pertunjukan komedi dan pertunjukan tragedi. Komedi. Pertunjukan komedi itu bukan berarti lucu. Tragedi itu bukan berarti menyedihkan, nggak selalu. Jadi ini tuh mau dibahas sama saya teh. Jadi gini, ada kitab suci namanya Divine Comedy karya Dante Alighieri. Itu isinya sama sekali nggak komedi, isinya adalah tentang perjalanan spiritual seseorang ke langit, melihat surga, neraka. Pokoknya mah ini tuh adalah jiplakan dari cerita Isra Mi'raj, tapi versi Kristennya. Tapi disebutnya Divine Comedy, komedi Tuhan gitu. Kenapa namanya komedi? Pertama, karena dituliskan bukan untuk bangsawan, dan yang kedua, endingnya itu adalah harapan. Jadi komedi itu gak harus lucu, tapi untuk semua orang dan untuk harapan. Sedangkan tragedi itu biasanya diceritakan untuk kalangan bangsawan, terbatas, eksklusif, dan biasanya endingnya tuh jelek. Kenapa seperti itu? Nanti kita kenapa sebut Panji itu komedian gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena raja-raja di zaman dulu itu biasanya sangat baper, sangat baper. Jadi kesinggung sedikit aja bacok gitu. Begitu kan? Jadi tidak boleh dalam pertunjukan yang dipertontonkan kepada bangsawan itu ada kelucuan tuh nggak boleh. Sebab bisa gini. Jadi isinya tuh harus tragedi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bangsawan itu memang secara etika diajarkan untuk sombong. Karena sombong, mereka tuh nggak boleh ketawa terbahak-bahak. Oke, makanya. Makanya bahkan misalkan di Turki gitu ya, itu istana tuh diset supaya sepi gitu. Kemudian di Prancis, semua etikanya tuh nggak boleh ketawa. Dan itu kebawa sampai sekarang. Pernah nggak lihat Presiden Prabowo atau Presiden Jokowi kalau lihat tepuk tangannya gini? Nggak pernah. Rakyat jelata. Iya kan? Tertawa rakyat jelata. Nah, Presiden tuh tepuk tangannya gini. Senyum dikit paling tipis. Ya, gitu kan? Nah, ini yang dikhianati oleh Pak Purbaya dan dikhianati oleh KDM. Makanya mereka lebih disukai rakyat daripada pejabat. Oh, karena mereka gitu. Purbaya gitu kan? Ya.
Siapa lontong Ngejokes. kain gitu kan ya, jadi itu adalah rakyat jelata. Nah, jadi sebenarnya kenapa dalam seni pertunjukan itu tragedi itu harus ditampilkan kepada bangsawan adalah karena mereka baper, gampang marah, gampang menghukum orang, dan mereka harus jaga image. Sedangkan untuk rakyat jelata itu komedi, tertawa, ngejelekin, itu bebas sebebas-bebasnya. Dan karena ada dua perbedaan yang seperti ini, maka komedi lebih sering digunakan untuk melakukan kritik pada pemerintah, sedangkan tragedi nggak pernah. Dan ini masuk ke dalam pop culture yang lebih, misalkan musik. Musik klasik mah harus buat bangsawan. Banyak aransemennya. Yang musik pop, ya Atau rap lah biasanya. musiknya cuma 2-3 biji itunya instrumennya gitunya, tapi populer gitu semuanya. Nah, jadi kalau Panji itu bawa jokes untuk ngejek politikus, itu adalah tradisi komedian. Jadi jangan, kenapa si Panjinya dimarahin? Terus kenapa disebut juga Panji kenapa jadi jokesnya politik mulu? Enggak, emang sejak awal komedi itu emang dipenuhi oleh sindiran-sindiran terhadap para penguasa. Karena itu adalah pertunjukan rakyat. Semakin rakyatnya dijelekin, semakin rakyatnya itu hidup dalam penderitaan, semakin besar porsi muatan politik pada komedi-komedi yang dipertunjukkan. Nah, gitu. Jadi misalkan gini, pernah nonton film yang penjahatnya itu badut, Yang setan bukan? misalkan ya, It gitunya. Kenapa badut begitu mengerikan? Kan awalnya adalah untuk lucu-lucuan. Kenapa jadi banyak orang yang justru malah fobia sama badut? Karena Pak badut tuh sejak kapan dianggap dia baik? Badut tuh sejak awal dia tuh adalah sindiran keras. Kita menyebutnya badut tuh komedi kan? Oh. Tapi kenapa menakutkan? Karena sejak awal badut tuh emang ditampilkan sebagai komedi tapi nggak lucu. Itu adalah sindiran keras. Wah. Makanya kalau misalkan ditanya, sejak kapan badut itu tidak lucu? Sejak kapan badut itu sekarang jadi serem? Pertanyaannya sebaliknya, emang sejak kapan badut itu lucu? Badut tuh sejak awal tuh dia menutupi wajahnya dengan berbagai riasan untuk menutupi dirinya, takut kalau dia ketahuan sama pejabat. Karena dia emang kerjaannya adalah bikin jokes, bikin lelucon, bikin teatrikal, tapi yang penuh dengan makna-makna hujatan pada pihak penguasa. Komedi itu gitu. Nah, jadi Panji itu dalam hal ini, Panji itu dalam hal ini adalah komedian yang memang fitrah komedi adalah muatan-muatan sensitif kepada pemerintah, bangsawan, pejabat, kalangan elit yang mencoba untuk mengeluarkan semua keresahannya dari rakyat jelata. Gitu. Dan ini kalau misalkan kalian semua ngerasa bahwa harusnya tapi Panji tuh pilih-pilih tokoh yang diomongin sebanyak. Dia ngomongin penguasa tapi dia ngomongin temannya Anies dan lain-lain. Ya kalau misalkan dia Anies bukan penguasa kan? Iya, Mak. Pembelaan dia bahwa kenapa dia ngomongin Anies, nggak ngomongin Ahok. Itu karena bukan penguasa, jadi ngapain saya kritik mereka yang bukan penguasa. Kalau misalkan Panji bahas Prabowo dan pengen dibagus-bagusin, bukan komedi, namanya itu pujian. Nah, iya emang komedi itu gitu. Jadi komedi itu ada korban gitu. Maksudnya ada yang pihak yang jadi ya walaupun makanya sebenarnya komedi itu ditentang sama bangsawan, ditentang sama kemapanan. Jadi kalau ada orang yang bikin komedi terus komedinya politik, itu fitrahnya komedi itu gitu. Nah, beda, makanya komedi itu tidak sama dengan humor. Gimana tuh? Komedi nggak sama-sama humor? Kalau humor tuh semua yang membawa gelak tawa. Oh, kayak orang kepleset itu humor. Ya bisa jadi tragedi kalau sampai mati kan. Cuman maksudnya ya gini, ya kayak tadi itu. Jadi karakteristik dari pertunjukan tragedi itu adalah bahwa dia elitis dan dia tidak bawa keceriaan tapi bawa kesedihan. Dan sedangkan komedi itu sebaliknya, itu untuk rakyat
jauh lebih luas, bodoh, konyol, absurd, semua acak-acakan yang menjadi manifestasi dari keresahan rakyat jelata itu ada di komedi gitu. Jadi sekali lagi kata dasar dari komedi itu sama sekali tidak terkait dengan humor, tapi terkait dengan keabsurdan, ketidakjelasan, sindiran, dan semacam itu gitu. Ya semacam itulah. Nah, jadi balik lagi soal Panji tadi itu, kenapa dia dituntut sama pihak yang akhirnya tidak diketahui. Yang menuntut komedi itu pasti penguasa. Jadi kalau tadi ada ngaku-ngaku dari Pemuda, dari aliansi pemuda. mu gitu ya. Saya memang curiga itu bukan, kecuali Nu dan Mu-nya memang dalam konteks mereka tuh adalah orang yang disuruh oleh pemerintah untuk menyelamatkan muka pemerintah, karena mereka sejak awal diplot untuk jadi tameng kekuasaan karena sudah dikasih tambang gitu kan. Ada kemungkinan ke arah sana. Tapi yang jelas siapapun, mau itu Mu beneran, Mu dan Nu beneran, mau itu tidak, yang menentang komedi itu tidak mungkin rakyat. Dalam sejarahnya nggak mungkin. Gitu. Tapi yang mungkin itu adalah penguasa. Gitu. Nah, tapi apakah menurut Pak Guru selayak itukah diseriuskan jokesnya sampai Gibran juga kan ngasih statement, nggak usah dipolisikan lah menurut Gibran ya, yang dia jadi tokoh yang diejek dalam tanda kutipnya. Sampai Pak Hasan Hasbi juga di Cokro TV nggak bikin tema khusus video ngebahas Panji. Jadi sekelas jubir negara aja sampai ngambil perhatian itu seserius ini gitu. Hasan Hasbi ngomongnya gimana? Nih, kita lihat ya di Cokro TV nih. Adik-adik saya yang di total politik itu kan juga korban dari mekanisme dia bertahan hidup. Ingat gak satu soal kasus Asian TU? Iya betul. Saya masih ingat itu. Itu kan Jadi intinya benar nyerang pribadi sih. Jadi menurut dia Panji itu ngejek itu menurut dia adalah cara dia bertahan hidup. Jadi intinya ya dia hidup lah. Tapi ini soalnya bahasa ini bahasan pribadi banget. dia nggak peduli, pokoknya dia yang center of gravity-nya, dia anak total politik dikuyu-kuyu sama dia di sana. Bahkan abis tayangan total politik pun dibantai habis juga sama dia di tayangan kanal pribadi dia. Apa ya? Kan harusnya terima kasih. Misalnya gini, saya minta sama Mas Hal, saya udah nggak ada yang merhatiin saya nih, gitu. Saya tampil dong di Cokro TV misalnya. Walaupun belum pernah sampai hari ini saya minta tampil kan. Saya tampil dong di Cokro TV gitu. Tapi Mas Hal saya habisi. Mas Hal saya sikat, Cokro TV-nya saya hantam. Etis nggak jadi orang? Awalnya kita minta tolong, tapi kanal Oke, cut. ya, menarik sekali. Jadi ini adalah komentar yang klise banget gitu ya. Ngerti nggak sih? Jadi kalau misalkan kita bikin konten gitu ya. Dia mah nyari duit doang. Nyari duit doang gitu. Kan klise banget ya yang kayak gitu tuh. Jadi gini nih, pertama kita tuh harus membiasakan diri untuk tidak menghakimi motif. Karena kita tuh nggak tahu motif orang tuh. Sering saya bilang kita tuh nggak punya metodologi untuk mengetahui motif orang. Bahkan selevel polisi sekalipun dalam mengecek misalkan kasus kekerasan, kasus kejahatan, dia kalau motifnya ya dia nanya pada orangnya gitu. Bukan menduga-duga. Polisi menduga itu mungkin, tapi polisi menetapkan motifnya itu adalah begini, ya itu harus dengan pengakuan. Sebab kita nggak ngerti soal motif orang lain. Jadi kalau misalkan Bapak ini dan teman-teman yang lain biasanya, Anda cuma cari cuan doang gitu untuk bertahan hidup dan sebagainya. Nah itu kita harus anggap sebagai bagian dari asumsi, bukan sebagai penghakiman yang emang realnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa setiap orang itu ketika dia memiliki motif dan motif itu menjadi sebuah tindakan, maka tindakan itu tidak mungkin disebabkan oleh motif satu motif saja. Misalkan saya bikin konten YouTube, motif nyari duit, bener gak? Bisa jadi. Bukan bisa jadi, emang bener banget. Okay. Emang bener banget. Tetapi bahwa saya bikin kontennya bukan konten prank, bahwa saya kontennya saya mah pengen halalan toyibah,
Jadi mencari duit kan itu adalah kebaikan, tapi saya harus bikin konten itu yang mengedukasi masyarakat, yang memberikan pencerahan, yang memberikan informasi dan hal-hal yang semacam itu, maka itu adalah sebuah keharusan yang oleh diri saya sendiri dicanangkan. Nah, jadi motifnya itu bukan motif duit saja, motif untuk mencari ketenaran saja, tapi motif untuk misalkan berbuat baik, motif apa dan sebagainya. Nah, itu tuh semuanya dirangkum sampai akhirnya menghasilkan sebuah tindakan. Jadi tindakan itu nggak mungkin motifnya satu. Dan kita tidak pernah menemukan dalam kalkulasi psikologis ada orang yang melakukan yang motivasi seseorang melakukan sesuatu itu karena benar-benar satu gitu. Pasti motif itu didasarkan pada banyak pertimbangan-pertimbangan gitu. Jadi misalkan motif seseorang menikah, dia gitu. Apakah gara-gara cinta? Ya, tapi coba kalau kita pikirkan yang lain. Mungkinkah motifnya itu adalah gara-gara dia dan karena memang sudah cukup lama dan kada ada perasaan pertanggungjawaban dan ada karena apa? Nah itu kan semuanya bukan hanya satu gitu. Motif manusia untuk melakukan sesuatu itu gak mungkin satu. Gitu. Nah jadi dalam hal ini yang harus kita jadikan sorotan itu bukan motif seseorang melakukan sesuatu, tetapi apakah sesuatu itu benar atau tidak dan apakah itu sah atau tidak. Jadi lawakan Panji jangan dilihat dia mah, jangan dilihat orang yang sedang mengatakan itu, tapi apakah benar yang dikatakan sama Panji itu polisinya nggak benar misalkan, dan bahwa Gibrannya ngantuk misalkan dan sebagainya. Nah kemudian kita pilah-pilah pada bagian itu. Gibran ngantuk, tadi ada perkataan bahwa tidak layak nyerang fisik gitu ya. Ya, Sebenarnya dalam komedi itu ada salah satu bagian yang emang spesialis nyerang fisik yang disebut sebagai impersona. Personet, kita bikin personet orang lain dan itu tuh lumrah. Tahu kan? tahu dong. Nah, soal etis atau enggaknya itu jadi bahan perdebatan dan saya termasuk orang yang kayak gitu mah nggak usah gitu, yang nggak usah. Cuman maksudnya dalam komedi itu tuh lumrah gitu, yang seperti itu. Yang ingat nggak waktu Parel nunjuk-nunjuk, terus di trans ada yang siapa itu juga itu kan sama kayak gitu kan. Jadi itu juga sebenarnya adalah masalah fisik di turutan gitu apa segala rupa. Nah itu sebenarnya adalah hal yang lumrah juga. Jadi balik lagi. Kalau misalkan kita mau menghakimi motif, kita menghakimi motif bahwa Pak Hasan Hasbi yang barusan itu, dia melakukan itu hanya gara-gara pelakunya itu adalah Panji. Sedangkan kalau pelakunya adalah orang lain, dia tidak bahas. Bisa nggak kita bahas balik kayak gitu? Ya bisa, tapi ini asumsi lawan asumsi. Nggak beres. Jadi balik lagi yang paling penting itu sebenarnya adalah kontennya. Panjinya kita singkirkan dulu. Bisa siapapun kan, jadi Panjinya singkirkan dulu, kemudian kita lihat apakah materinya itu layak untuk jadi bahan tertawaan atau tidak gitu. Polisi yang menjadi pengedar narkoba itu kita jadikan jokes itu gak jadi masalah. Karena real kan, memang pernah ada gitu kan, dan itu dijadikan sebagai seni pertunjukan ya gak apa-apa juga. Seperti itu. Ya kan gak semua polisi seperti itu. Cuman ada polisi yang begitu. Nah, dengan statement bahwa komedi diseriusin, politik dibesandain, harusnya nggak dulu kayak anggota DPR kan lucu-lucu tuh akhir-akhir itu statementnya tuh. Sebelah